Mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Pada siang hari ini Allah berikan kita rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara taklim kita sebagaimana biasa dalam kita laksanakan setiap bulan. Ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatullah wa salamun alaihi biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, pimpinan Pondok Tahfiz Cendekia dan seluruh ustaz yang hadir ustazah pada saat ini dan seluruh jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai topik baru, yaitu tentang masalah fardu kifayah. Yang dalam pertemuan itu baru pembahasan kita sampai pelepasan ketika mayat baru sudah meninggal dunia. Ya. Oh, berarti bukan di sini, di Rawang. Kota Rawang. Baik, sinarti Allah. Ini kita sesuai dengan yang sampaikan dulu, kita masuk judul baru itu tentang fardu kifayah. Di ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kita perhatikan dulu. Fardu kifayah yang sebelumnya kita dahului dengan fardu ain. Fardu ain seperti salat 5 waktu, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji. Itu adalah fardu ain. Artinya kewajiban yang Allah peruntukkan bagi setiap orang Islam yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sedangkan fardu kifayah, kewajiban bagi orang Islam yang jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban yang lain. Menurut ulama, fardu kifayah itu tidak hanya sebatas jenazah saja. Termasuk hukum fardu kifayah itu yang masih ikhtilaf, itu sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dalam sebuah negeri, dalam sebuah kampung itu, sebuah daerah itu, hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu negeri itu tidak ada orang sholat berjamaah, maka Allah laknat satu negeri. Tapi kalau lah ada orang sholat berjamaah, lah ada orang azan, seorang imam, seorang makmum, berdua aja ya, berarti gugur, tak jadi karena dosa yang lain. Tapi kalau lah masuk waktu maghrib, tak ada orang azan soalah, tak ada berjamaah sana gai itu soalah, maka satu negeri itu dikutuk oleh Allah. Tapi kalau lah ada orang yang mengumandangkan azan, telah ada orang yang sholat berjamaah, maka kata ulama, maka gugur kewajiban yang lain. Ketika mereka datang itu sudah sunnah. Begitupun fardu kifayah, jika ada orang meninggal dunia, maka wajib bagi orang satu negeri tempat mayat itu meninggal itu untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, contohnya 2 orang saja yang melakukan proses fardu kifayah, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengafani, menyolatkan sambil menguburkan, hanya 2 orangnya. Yang lain kemana? Yang lain tidak mau. Karena orang yang meninggal ini orangnya sombong, tidak pernah mau tahu dengan orang kampung, dibiarkan. Berdosa orang kampung, tidak ikut-ikut, biarkan, tidak berdosa. Karena pengertian fardu kifayah itu jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lain.
Jadi kalau telah ada 2 orang tetangganya yang menyelesaikan fardu kifayahnya, orang kampung itu nggak berdosa lagi. Gitu. Tapi jika dibiarkan oleh orang kampung, nggak ada yang muawai jenazah itu loh, biarkan begitu ya, dan orang maku sekampung itu berdosa. Nah, silakan mati Allah. Kita ketika belajar fardu kifayah, kita mulai dari nol, dari awal yang mana? Itu proses ketika awal orang akan meninggal. Bagaimana sunnah Islam kepada kita yang masa mananya penting, harus kita tahu, kalau tidak awak rugi karena minimal untuk keluarga awak. Pertama yaitu apa yang disyariatkan Islam terhadap orang yang meninggal. Belum meninggal, tapi meninggal. Bahasa awaknya orang sakaratul maut. Apa sunnahnya? Yang pertama, dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan begini. Iqra'u ala mautakum yasinun. Bacakan, iqra' itu kan bacaan. Bacakan olehmu kepada orang yang hendak meninggal itu Yasin. Yasin. Sebagian gitu kadang-kadang dalam masyarakat tadi lah meninggal orang tuh baru baca Yasin. Contohnya meninggal kau jam 3 tadi. Lah meninggal kayak mau datang cucu lagi baca Yasin. Sunnahnya padahal Iqra'u ala mautakum yasinun. Bacakan kepada orang yang akan meninggal itu surat Yasin. Yasin disebut dengan suratul qalbul Quran, yaitu suatu surat yang hatinya Quran. Jika hati Quran kita baca untuk orang yang hidup seperti awakku, maka Allah rahmati hidupnya. Kalau Al-Quran dibacakan untuk orang yang mau musafir, Allah berkahi perjalanannya. Kalau Al-Quran dibaca oleh orang untuk orang yang sakit, Allah mudahkan sembuhnya. Kalau dibacakan kepada orang yang akan meninggal, maka Allah mudahkan keluar rohnya. Kalau dibacakan kepada orang yang telah meninggal, anak gini maco Yasin, maka diniatkan itu untuk ibunya atau ayahnya, maka Allah berikan manfaat kepada orang tua atau syafaat kepada orang tuanya di alam barzakh sana. Gitu istimewa Quran. Apa tujuan Yasin? Disunnahkan Rasulullah untuk dibaca. Pertama, ketika ada orang yang hendak meninggal, calon orang mati. Sebagaimana dalam Islam, puncaknya iblis itu menggaduh awak sebenarnya tidak ketika hidup gini. Ketika hidup awak masih tagok, masih kuat, ingatan awak masih apa. Ketika awak lemah, titik terlemah waktu ketika sakaratul maut. Mano sakit nak awak tanggung menghadapi malaikat maut. Seperti apa sakit mati? Kata Nabi Muhammad ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil maut." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami seperti apa sakit mati itu. Kata Nabi Muhammad, sakit mati itu 3 macam. 1, seperti seseorang yang ditebas atau dibacok dengan 300 kali bacokan pedang di tempat yang sama. Iku orang tagak itu dibaye jo latiang 300 kali, cuapu perihnya, pedihnya, sakitnya, ngilunya. Seperti itulah yang ditanggung orang yang sakaratul maut. Seperti 300 kali bacokkan pedang, atau seperti ditebas 300 kali dengan pedang di tempat yang sama. Tempat itu yo. Itu sakit mati yang pertama. Sakit mati yang kedua, bagaikan seekor domba yang diikat di pohon yang berduri, lalu domba tadi itu ditarik sampai tercabut kulitnya dari daging. Seperti orang tua dulu mengatakan, cuka kambing di kulit hidup-hidup. Cuapu kira pakainya gini kau menahan sakitnya. Seperti itu yang dirasakan orang sakaratul maut. Itu sakit yang kedua. Sakit yang ketiga, kata Rasulullah, seperti sebilah besi yang bengkok
yang ditusukkan ke dalam badan lalu ditarik masih dari itu keluar. Senggota maut agiangnya. Itulah sakit sakratul maut. Itu mode sakit ditanggung oleh tubuh, ditanggung oleh badan. Mano sakit akan ditahan, mano ubili iblis dan setan puncaknya mengganggu awak. Nah, ketika itulah ujian terberat dalam hidup itu, iblis puncaknya menggaduh awak supaya apa tujuannya? Karena kuatnya sakit yang sedang awak tahan gini kok, banyaknya godaan tadi itu tujuannya supaya awak jangan sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sempat awak bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti gagal setan selama hidupnya kepada awak. Karena kata Nabi Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, baginya sudah pasti surga. Nah, iblis nak menemo kalau awak masuk surga. Iblis nak menemo kalau awak masuk surga. Kalau dapat dia awak payah menahan sakit, inyo menjadi menggaduh, tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Makanya ketika orang sakratul maut, ada yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang hidup. Salah satu di antaranya, tidak boleh mengajak mengecek orang yang sedang sakratul maut. Tidak boleh diajak berbicara. Contohnya orang yang sedang sakratul maut. Kalau orang itu sedang menghadapi sakratul maut, tidak boleh diajak bicara. Kecuali hanya yang tadi. Pertama, bacakan Al-Quran. Yang kedua, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan ke telinga sebelah kanannya kalimat la ilaha illallah. Gimana cara membisikkan? Dibisikkan di sebelah kanan kok la ilaha illallah. Setelah itu lepas. Perhatikan lidahnya atau bibirnya mengikut nak kecik awak tu atau alun. Kalau seandainya satu kali belum diikuti, dua kali belum diikuti, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai 10 kali, pas kali kesebalih nampak lidahnya bergerak mengikuti awak, maka berhenti membisikkan. Karena membisikkan itu bukan sampai mati, sampai bisanya mengikuti. Kalau nampak gerak lidahnya mengikuti kata awak tu, tengah muncul gini kan. Aku berhenti membisikkan. Iya. Pokoknya kalau dah sampainya nampak mengikuti awak sekali, biarkan. Biarnya nak mengecek sudah teroleh. Kalau dapatnya nak mengecek sudah teroleh, biar itu kalimat terakhirnya. Jangan ajak mengecek doh. Jangan ajak mengecek. Makanya kami sampaikan tadi, jika Anda berada dekat orang sakratul maut, jangan ajak bicara. Yang dilakukan dua tadi. Pertama, bisikkan la ilaha illallah. Yang kedua, bacakan Yasin. Tujuan pertama baca Yasin mengusir setan. Yang kedua, supaya tidak ada kalimat lain yang dengar oleh orang yang akan meninggal kecuali kalimat kalam Allah, Al-Quran. Ikut cerita politik, ikut cerita calon presiden, ikut cerita caleg, dan ikut cerita wali negari, ikut cerita tetangganya baru pulang dari Batam. Pulang sekarat sih kau. Maka ketika orang yang sedang sekarat itu dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Itu akhirnya. Jadinya asyik mendengar kalam Allah tadi ni. Nak hiraukan kecil orang banyak. Tapi kalau tidak ada seorang menangis, ada seorang memaki, ada seorang memawama, mana malaikat maut yang hadapi, mana bilih menjadi mengaduh, mana sakit yang tanggung tu tadi, kacau. Makanya sekian persennya nak ada fokus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi gaduh juga yang akan mati pula. Jadi dipersusah orang akan meninggal, orang hidup dipersusah, akan meninggal dipersusah lah. Datang sama anak ni, kau mak umpama mak kau. Datang sama anak pulang dari Batam.
di Jakarta, di Padang. Satu tibu, mak ikut den, mama ikut den sampai rumah, mak ikut den, nak lalu dah. Kalau sempat sama awak senang sakratul maut, awak tipu berarti terlambat pulang. Tidak boleh diajak bicara orang yang sakratul maut kecuali bisikan la ilaha illallah. Biarkan ia konsentrasi dengan apa yang sedang dihadapi. Bacakan ayat Quran seperti tadi, bisikkan la ilaha illallah, selesai. Jangan diperkenalkan diri awak doh. Iko dan mak iko anak amak so nan di Batam mah apa dia. Ko dan cucu ayek mayek nan di Jakarta ko mah kalau tibu rumah nak dia. Berarti orang terlambat datang. Berarti orang terlambat. Sunnah Rasulullah ketika orang menghadapi orang yang meninggal, mana tahu bapak ibu Anda sebagai pendamping orang yang sakratul maut, dia di rumah atau di rumah sakit, maka dulu tadi sunnahnya. Kau meninggal baru kalau sampai meninggal gitu, maka kan gitu lah di pangkal. Kau meninggal, pertama bacakan Al-Quran, surah Yasin, yang kedua bisikan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena itu sunnah Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Satu-satunya kalimat di atas dunia ini yang paling mudah, paling enteng, paling ringan, paling gampang diucapkan, la ilaha illallah. Boleh coba nak jawab. Orang yang sakratul maut, kadang tu dia sakit, dia tengah-tengah. Kalau orang tengah-tengah, kalau sempat kalimat lain yang Allah suruh, dia tidak akan bisa. Coba perhatikan. Andai kata Allah suruh mengucapkan Alhamdulillah, bibirnya harus batawi. Alhamdulillah. Padahal enggak. Kalau sempat Subhanallah, seperti bibir kan? Subhanallah. Atau Allahu Akbar, harus dari bibir. Tapi kalau la ilaha illallah itu boleh. Sambil mengangguk bisa tak? La ilaha illallah bisa. Itu pun tidak bisa diucapkan dah. Kenapa kok begitu? Nah seorang memakak, nah seorang menangis, nah seorang. Makanya acok kami wanti-wanti kan ceramah. Tentang kok gila kita utara itu sampai-sampai. Anehnya hari ini, ketika seorang anak, seorang menantu, cucu mendampingi orang yang akan meninggal, apa yang lakukan? Yang dulu tadi, bukan? Kalau nampak, gaib ko lang alabe itu, picit kaki, picit tangan. Dan mana nak panik mak. Gaib ko nak kena panik ni nak kan selesai dipicit tau. Ada nak memicit kaki, dia micit tangan, ada nak ngipih-ngipih tu. Angin ayah. Tak perlu lah itu boleh. Beliau yang butuhkan bacakan ayat Allah Al-Quran. Dia yang angin ko di luar tu, luar dalam angin. Malaikat maut kan dihadapi tidak kan. Maka kalau dibacakan surat Yasin, ada sebagian tampil lain yang coba baca Yasin. Pas kami suruh, coba baca Al-Quran, bacakan Yasin kait. Ini kait dalam meninggal ini, bacakan Yasin. Ya ambil Al-Quran lah. Ini baca. Yasin. Yasin je lah salah bacaannya. Sebagian orang tutup pun itu ngaji tu. Ya-nya panjang, sinnya pendek. Salah. Wahyan. Yasin. Salah. Yang panjang tu sin bukan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi yang memacu tadi itu, ketika yang kami suruh itu, ini yang memacu gaib telah meninggal, orang yang memacu yang kami cerita gini itu pernah meninggal. Itu cerita asli kan? Coba saya tolong gaib supaya hilang memakak sawah banyak. Ini aku ada mengaji nih, dibayar mengaji. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai 5 ayat itu, nak berapa kali ulang? Oh, sampai kali yang baca itu salah, banyak lah. Cari yang lain yang lancar mengaji. Galak-galak aku pilih ngaji lancar dah ajak setan. Ya. Maka itu karena awak anehnya mengaji 2 kali. Pertama ketika bulan puasa, ketika orang meninggal. Kata nak ada buka Al-Quran boleh. Maka coba baca itu.
Tapi andai kata dibaca elok-elok itu lama gaibnya sedang menghadapi Ramadan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi dua itu yang dilakukan. Pertama bisikkan la ilaha illallah, yang kedua bacakan Al-Qur'an. Membisikkan caranya macam tadi. Tak bisikkan itu doh, ma ayat ikut ya ma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak itu doh macam tadi. Setelah dibisikkan la ilaha illallah, lepaskan. Tengok lidahnya. Ikuti awak atau bibirnya atau tidak. Kalau alun doh, ulangi balik. Tak perlu beruntun-untun doh, karena awak bukan mengajari beliau, tapi mengingatkan. Kan dia tahu la ilaha illallah. Cuma dia sakit kota lagi nak ditanggung, mana pilih bajadi menggaduh ni lilang tinggu pengana. Jangankan sakit sakaratul maut leh, sakit gigi je sampai sok kidah sakit gigi menampuk orang apa kan? Hilang pengana awak dia. Apalagi sakit sakaratul maut. Jadi bisa nak ada tekanan jalan, maka mengingatkan mereka, mentalkinkan orang yang kemarin itu la ilaha illallah. Lu tengok. Dua macam itu yang dilakukan ketika orang yang di depan waktu sedang menghadapi sakaratul maut. Singkat cerita sedang di mahdi rahmati Allah. Akhirnya orang yang sedang buat bimbing tadi itu pun selesai urusan malaikat. Keluarlah roh dari jasad. Setelah keluar roh dari jasad, apa sunnah agama awak leh? Apa sunnah yang kedua leh? Pertama tadi kah meninggal. Yang kedua setelah baru sudah meninggal. Apa sunnahnya leh? Sebelum meninggal tadi dua kan? Baru sudah meninggal tu apa sunnahnya? Membacakan doa pelepasan. Karena ada dalam undang keratih, bergulung, putih, bermari. Dalam doa. Sidang menghormati Allah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Begini. Ketika ada orang yang sedang meninggal, baru sudah meninggal, maka kita bacakan doa selamat atas keluarnya roh dari jasad. Jangankan roh nak meninggal badan ni. Kakak awak aja, mak awak aja, tetangga awak aja meninggal kampung ko, kapai ke Makkah. Wa doan supaya selamat. Padahal Makkah itu 9 jam dari Padangnya. 9 jam gitu orang ke Jeddah ya. Panolapai. Apalagi roh nak meninggal jasad menuju alam barzah. Nak kan kita doakan supaya selamat. Maka doa yang diajarkan Nabi begini, dengarkan dulu. Ketika seorang sahabat meninggal dunia, nama sahabat tadi itu Abu Salamah. Abu Salamah itu sahabat yang disenangi Rasulullah. Karena Abu Salamah itu seorang sahabat yang gagah, kaya, dan imannya kuat. Sahabat Nabi yang kuat imannya, orang soleh. Jadi sahabat itu suku anak Nabi sebenarnya. Pas kali meninggal itu Nabi datang. Lalu didoakan anak Nabi. Nah, doa Nabi kan dengan kita tiru. Jadi yang dibaca Rasulullah ketika itu yang kami print kan. Pertama kami bagikan untuk jemaah di Apo Salai, di Kota Rawang Salai, di Tegal Tinggi Salai, untuk di Siko Salai, di fotokopi Jawa. Bapak Ibu dengarkan dulu, perhatikan kemarin. Iko Salai kereta itu kan dapat 20. Ini TV doanya kan. Jadi 2 dapat. Iko sengaja kami kosongkan titik-titik ko dalam kurung fulan ko nama orang yang meninggal. Allahumma ighfir li fulani li syanu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi atbi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa wanawir lahu fihi. Maka nak ke muka awak ni tunduk kamu ko jenazah kau. Karena doa itu kau baru orang sudah meninggal
doa selamat untuk inyo sekaligus penutup mata jenazah. Sekaligus menutup. Jadi diambil dari siko, contoh tuh bang. Letak siko. Contoh namanya Ahmad. Allahumma ighfir li Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aghfil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu intinya. Tarik dari situ agak ditekan pas masuk ke ketik. Tekan kuat dong. Tekan. Jadi kalau sahabat ibu sedang di samping ama ibu di rumah sakit, maka berarti ibu lah yang melepaskan dia. Kurang apa tanya? Siapa yang melapai kayak itu betang lah anak bertiga sini. Mengaku anak bertiga? Nangin-nangin cari amaknya atau mengapunya. Tapi kalau lainnya baca doa kau, berarti benar lah anak yang melapai namanya. Melapai maksudnya roh keluar dari jasad itu. Diiringi jo doa. Itu bagian yang dengan melapai. Nak mau nin loh. Kalau mau nin orang sakit itu nak lapin nak mau terus. Siapa yang mau lingkar itu lingkar batang air itu anak bertiga. Tapi siapa yang melepas gaya itu? Sianu. Jadi ketika ruh keluar dari jasad, diiringi dengan doa yang dicontohkan Rasulullah, pendeknya 2 baris lah. Nah. Bisa lah 2 baris punya. Jadi titik-titik itu nama orang tuh. Kalau sempat keluarga awak sendiri, kalau ama, Allahumma gfirli ummi. Ummi itu ibuku artinya. Kalau ayah, Allah maghfirli abi, ayahku. Kalau saudara awak, kakak atau adik laki-laki, Allah maghfirli akhi. Allah padusi, Allah maghfirli ukhti. Kalau luar pada itu, sabi nama boleh. Allah maghfirli Fatimah. Allah maghfirli fulan. Jangan dipisahkan li dengan kalau maghfirli kemudian Fatimah, ampunkan aku, artinya Allah maghfir li Fatimah. Jadi li itu langsung Tuhan. Contohnya Hamdan, Allah maghfir li Hamdan. Ya Allah ampunkanlah Hamdan, itu artinya. Berikanlah ampunan kepada Hamdan, itu artinya. Jadi selamat Allah, itu kita baca, kemudian sekaligus diusapkan ke muka mayat itu untuk menutup matanya. Itu kok kami print kan itu cik untuk cik tampek. Ku siswa itu lah lama dulu bayang di Tebet Tinggi awak. Jadi kalau seandainya awak 20 orang berarti 10 hal ini ya. Dan potong tangannya. Jadi sidang rahmati Allah itu kira-kira yang harus kita baca untuk dun sanak kita, apalagi yang paling penting keluarga kita yang meninggal dunia. Kita menjaganya di rumah sakit, kita menjaganya di rumah dengan mengikuti ketentuan agama kita tadi. Ketika kita menjaganya, mana tahu pas sedang awak menjaga mana sakaratul maut gaib. Kakak awak atau laki awak atau anak awak. Itu yang lakukan pertama. Bacakan Yasin, bisikin Allah. Kalau sempatnya putih ketika nak awak tu, pekonya penyambut doa. Allahumma ighfir li isyanu warfa' darajat fil mahdin wa qulub fi aqbil ghabin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ada di sini Allahumma ighfir li isyanu, ya Allah ampunkan dosa isyanu warfa' darajat fil mahdin, angkatlah derajat dari tempat yang tinggi dari sini. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunkan kami, ampunkan dia ya Allah. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya dia. Ini buat langsung sini Bu ya. Langsung ada artinya, cara membaca selisiannya ada langsung. Contohnya paling Arab loh, ada Allahumma ighfirnya ada sikap. Kalau ibarat orang makan gini lah bersuat mah. Tindaknya kan nak makan nah, biar nak makan lain. Berarti selego nak ada loh. Tiba di ilmu betul ya, selego kanan ada ingin pandai lah.
basuan. Sidang dirahmati Allah, itu sunnah kedua. Pertama tadi meninggal, ketika yang kedua ketika baru sudah meninggal. Sidang jemaah dirahmati Allah. Lalu kita masuk sunnah yang ketiga. Apa yang dilakukan yang ketiga? Yaitu melaksanakan fardu kifayah yang 4. Pertama mandi, yang kedua kafan, ketiga solat, yang keempat kubur. Bagaimana ketentuan agama itu yang mengatur tentang itu menurut syariat awal? Sebelum dilanjutkan ya, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Ada tanyakan? Baik. Pertama kan kita bacakan Yasin, kemudian apakah ada ketentuan membisikkan harus kelima kanan? Ya. Baik. Ketika kita membisikkan kalimat la ilaha illallah ke telinga orang yang sakaratul maut, ketentuan agama itu membisikkan itu telinga sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, khusus sebelah kanan. Jadi ketika kita membisik itu besok jadi perhatikan, jangan sampai tak dalam penganan ada awak doh, di mana sembarang tak bisa doh, sebelah kanan. Membisikkan kalimat la ilaha illallah itu ke telinga sebelah kanan. Telinga sebelah kanan bisikkan la ilaha illallah. Kenapa kok begitu? Jawabnya, karena sebagian orang banyak yang tidak paham ketentuan agama itu yang menganjurkan beberapa hal. Contohnya, masalah posisi, mulai orang hidup, orang baru mati, orang sesudah mati, sampai orang terkubur, sebenarnya sunnah dalam agama ada. Bagaimana sunnah ya? Sunnah dalam Islam itu biar orang hidup, biar orang yang mati, biar orang sudah mati, atau sampai disemayangkan, sampai dimandikan, sampai terkubur. Sunnah awakku sebenarnya tangan sebelah kanan, sebelah kiblat. Jadi kalau kiblat doa situ, gini kemana kalau? Ke situ kalau. Jadi kalau ada kamar di rumah kok, kamar. Makanya kalau kami, rumah kami kan 3 kamar tuh, kasih itu kalau saya doa. Baik ketika hidup ataupun separuh mati, yang orang sekarang tahu kan separuh mati, separuh mati atau sudah mati atau sampai mati sampai terkubur. Coba cari besok. Begini ya. Kita hidup itu kan merancang rumah atau kamar. Itu rancang kira-kira arah spring bed awak palunya ke situ. Apa tujuannya? Kalau sempat suatu saat ibu sakit tidak sanggup berdiri, tidak bisa duduk, semayang macam mana caranya? Kan itu kan? Kan ke sebelah kanan. Palu ke situ. Orang yang tidak sanggup berdiri, tidak sanggup duduk, kan miring ke sebelah kanan. Itu sholatnya. Jadi awak tinggal miring naik karena palu awak ke situ. Jadi masuk itu sholat, awak bertayamum, ya tinggal sholat. Kalau tidak sanggup miring ke kanan, baru boleh menelentang. Hidup tuh. Ketika kita pas baru sudah meninggal dunia, talang bunga macam mana posisinya? Atau tidak mana ke talang bunga, kalau kotak-kotak ke talang bunga gitu. Bagaimana mesti main? Kayak gitu. Palanya ke situ, kakinya ke situ. Jadi kalau minta talang bunga, besok tidak kaki itu maduk kiblat, tak itu suananya dong. Nah orang kan yang maksud menghadap kiblat itu kaki itu nyaduk ke kiblat, dan salah. Tidak ada mode itu no. Makanya dengarkan dulu. Kita kok biar hidup, biar mati posisi sama. Sunnahnya seperti itu. Makanya kiblat itu gitu. Sama macam akhirnya. Kita orang yang sedang sakit sholat menghadap kiblat. Posisinya kan tak tagak no. Posisinya kan berbaring. Akan mana cara sholatnya? Apakah kakinya ke situ? Kan awak menghadap kiblat tadi alasan tadi. Apakah ke situ kaki orang yang palunya letak situ? Enggak.
Ikonya miring sebelah kanan. Pertanyaannya kinya kan berbaring. Kecuali mayat ku tagak. Kalau mayat ku ditagak juga kinya kena betul. Kan itu yang ingin sampaikan. Jadi, yuk perhatikan. Ketika talang bungo, mulai talang bungonya sama posisinya betul. Sampai posisi ketika memandikan, model ikoyo. Sampai ketika menyolatkan, itu jadi esok, model ikoyo. Sampai ke kuburan, model ikoyo. Tapi awak nak mau ambil hikmah dari situ. Padahal sama sadonya. Andai kata kita menyampaikan alasan, kan posisi tagak. Kalau nya tagak, yo kena tagak lah. Artinya, coba tengok ketika kita sedang hidup. Orang hidup ketika sholat, kan menghadap kiblat. Mereka kan? Kakinya tu. Baik. Ketika dia berdiri, kurang hidup itu ketika kita. Tapi ketika orang hidupku sudah tidak sanggup berdiri, apakah sholatnya begini? Kakinya kan ke situ deh. Kan enggak ada. Sholatnya begini. Miring ke kanan. Itu cara sholat orang sakit. Ini orang sakit sholatnya. Jangan coba sholat semayang udah ikut besok. Karena sholat orang sakit itu miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau tidak sanggup miring ke kanan, baru boleh menelantang. Boleh kanan. Jadi posisi, coba logisnya mereka. Posisi orang mati itu dari hidup sampai mati awakku sebenarnya seperti itu. Hidupnya seperti itu, kalau nyonya kamar, kalau nyonya sebabnya sakit gampang. Yang kedua matinya seperti itu. Solat orang mati itu mau dikoyo, kubunya pun mau dikoyo. Tidak ada kubur seragam dan orang kena palunya. Dalam masa haji ketika menyolatkan atau di dalam rumah mau dikoyo posisi. Memandikan mau dikoyo sebenarnya. Talang bungo mau dikoyo. Pertanyaannya, kalau memang kita mengatakan tadi solat kan menghadap kiblat. Orang mati kan memang tidak sholat, tapi disolatkan. Apa salah dari orang mati itu? Mainnya menghadap kiblat, maka itu menyolatkan dia. Tidak ada. Jadi sidang mati Allah. Lalu setelah kita selesai membacakan doa tadi, doa untuk melepas keperian geruh dari badan mayat sekaligus menutup mata orang yang baru meninggal. Itu yang perlu kuku dasar ilmu gitu fardu kifayah sebagai pelayanan awak terhadap keluarga laki awak ketika meninggal. Setelahnya meninggal kita masuk, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk cara memandikan. Tidak ada tanya sebetulnya kan? Baik, sudah jelas. Ya. Ya mulai dari keluarga sendiri. Jadi sidang Allah, tapi sebenarnya dalam takziah lah cok kami sampaikan. Kalau untuk daerah Padang Panjang 1 gua sampai ke Kampung Akad itu lah cok kami sampaikan. Masalah tergantung awak dan mengikut beda dia deh. Baik sidang Allah, kita masuk dalam memandikan jenazah. Bagaimana bunyi hadis yang berkaitan dengan memandikan jenazah? 1. Yang memandikan jenazah ku siapa sunnahnya? Sunnah dalam agamanya siapa? Kurangnya. Kata Nabi Muhammad, suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk. Lalu istrinya Siti Aisyah dipanggilnya. Ya Aisyah ta'alhuna, ya Khumairah, wahai istriku. Yang merah-merah di sini lah. Karena istri Nabi itu ketika Siti Aisyah meninggal, ketika Khadijah meninggal dunia, istri Nabi itu lebih kurang yang sekaligus pakai 9 orang. Ada Aisyah, ada Zainab, ada Hafsah, ada Maimunah, ada Maryah, ada Saudah, semacam-macam. Jadi yang satu-satunya dari 12 istri Nabi itu hanya satu yang perawan, yang gadis. Aisyah.
Makanya nama ayah Aisyah kok jadi mau Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama orang. Bikrun itu bahasa Arab artinya gadis. Jadi Abu Bakar artinya ayah gadis. Karena di antara bini Nabi yang dua oleh orang itu hanya satu yang gadisnya, Siti Aisyah. Selalunya jando-jando kayak satu. Makanya Abu Bakar itu artinya ayah gadis. Kan ada orang waktu ayah gadis, amak gadis kan itu. Abu Bakar itu artinya gadis. Karena satu-satu istri Nabi yang gadis hanya Siti Aisyah. Dipanggil. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ya Khumairah ta'ala. Wa istriku sih. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, lau mutti qabli la ghasaltuki ya Aisyah. Persawanya. Kalau seandainya engkaulah dulu mati daripada aku, hai Aisyah, aku yang akan memandikan kau besok. Ya Nabi. Lau mutti qabli ya Aisyah la ghasaltuki. Kalau sempat kau dulu mati daripada aku, maka aku yang akan memandikan engkau. Tapi nasib berkata lain. Ternyata dulu Nabi Muhammad meninggal daripada Aisyah. Ketika Nabi Muhammad dulu meninggal dari Aisyah, apa yang terjadi? Itu jadi hadis yang kedua. Kata sahabat, karena sahabat yang memandikan, la ghasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Tidaklah Nabi Muhammad itu sallallahu itu dimandikan kecuali yang memandikan istrinya. Sebelum menjadikan paham enggak kira-kira? Sebelum dijadikan kira dua hadisan itu kecek Nabi, kalau engkau dulu mati pada aku Aisyah, aku mandikan kau. Tapi karena Nabi mati duluan, maka memandikan istri Aisyah. Sebenarnya tidak pernah ditanya, nggak paham sebenarnya. Sunat hukumnya pasangan waktu satu memandikan. Kalau tidak murid memang tidak boleh ya, tapi kalau bini boleh. Oh boleh. Itulah payahnya nak mau belajar tuh. Jadi sidang mati Allah ini. Ketika memandikan jenazah, maka yang disunnahkan, yang diajarkan agama untuk memandikan jenazah itu orang yang paling dekat dia. Bagi seorang istri tidak ada orang lebih dekat kepadanya pada selain pada suami. Suami itu orang yang tahu dengan istriku dua dalam. Orang yang siang malam sampai sampai tidur dia. Suaminya. Yang kedua baru anaknya. Maka yang memandikan istri itu sebenarnya anak suami. Yang memandikan suami anak istri. Baru kok yang lain kok sebagai penambah mananya kok kakak, kok adik, kok amak, kok etek, itu penambahnya. Ya boleh itu tuh, tapi itu tuh apa namanya penambah aja istilahnya. Pelengkap. Itu sebenarnya budaya. Makanya ada yang dari bako dan pisang segala macam. Itu budaya. Jangan campur adukkan budaya dengan agama. Yang berpangkaku agama, budaya itu boleh dimasukkan sepanjang tidak bertolak belakang. Tidak masalah loh. Tapi yang pangkaku tadi, anak, istri ketika suami meninggal. Dan ketika istri meninggal, anak dengan suami. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, itu lisan Nabi yang tidak bisa dibantah. Karena Nabi mengatakan, lau mutti qabli la ghasaltuki. Andai kata engkau dulu mati daripada aku, ya Aisyah, aku yang akan memandikan engkau. Itu tinggalkan itu kan Nabi, mungkin khusus Nabi, enggak. Itu jadi.
ketika anak Nabi meninggal dunia, Siti Fatimah, siapa yang memandikan? Ternyata yang memandikan suaminya Sayyidina Ali. Oh, itu kan anak Nabi, kan masih keluarga Nabi. Nah, baik, yang keluar dari keluarga Nabi, selain keluarga Nabi, yang kawan Nabi. Ketika Nabi, sahabat Nabi, belum itu. Kenapa kok sampai disunnahkan seperti itu? Pandangan ulama menganggap bahwa itu sebagai bakti terakhir orang yang dakik Jawa. Sebagai bakti seorang anak terhadap orang tuanya terakhir kalinya, ia memandikan. Posisi awak sebagai laki-laki atau perempuan. Kalau yang dimandikan itu laki-laki, awak sebagai seorang istri, maka mungkin ada awak di posisi dah kepala kok di posisi badan kok. Kalau awak sebagai seorang laki-laki memandikan istri seperti itu. Tapi kalau bagian-bagian suci segala macam itu tetap perempuan. Anak atau adik atau kakak. Jadi sunnahnya pasangan awak itu satu memandikan awak. Kalau bagi istri suami, bagi suami istri dan anak. Gitu. Mengapa kami katakan sunnah? Karena ada hadis. Tapi kalau tidak ada hadis, bukan boleh. Kalau boleh artinya mubah. Kalau mubah itu berarti bukan sunnah. Ini kalau sunnah itu berpahala kalau bini satu memandikan laki, itu Pak, sunnah namanya. Atau berpahala lo laki kalau satu memandikan bini. Dia ada contoh tadi. Contoh kita dulu, pertama keluar dari mulut Nabi sendiri, yang kedua perbuatan sahabat terhadap Nabi itu sendiri. Ketika Rasulullah meninggal dunia. Itu dari segi orang yang memandikan. Yang kedua, Nabi mengatakan gini, ketika anak beliau Zainab meninggal dunia, Nabi menyampaikan sebuah hadis, "Igsilnaha bi salasin aw khamsin aw aksaru fiha bil ma'i wa sidrin aw akhiru fi akhirihi kafur aw syai'an kafur." Betul hadisnya. Pesawatnya mandikanlah dia kok anaknya meninggal si Zainab namanya. Karena anak Nabi itu 7. Dengan keluarga Nabi 7 anaknya. Pertama namanya Ibrahim itu kemudian kan. Pertama Qasim, makanya Abul Qasim. Ayah Qasim, anaknya Qasim. Yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Zainab. Yang ketujuh Ummu Kalsum, yang keenam Ummu Kalsum, yang ketujuh Fatimah. Hasan Husain itu cucu. Itu anak Siti Fatimah. Jadi 7 anak Nabi, satu-satunya yang tinggal kemudian hanya Fatimah. 6 anak Nabi dulu pada Nabi meninggal. Jadi meninggal muda anak Nabi itu satunya. Jadi jangan terlalu berlebihan mana kini terlalu lebay mana yang meninggal muda ibu anak Nabi Muhammad bertujuh anak Nabi, 6 dulu pada Nabi meninggal. 6 dulu pada Nabi meninggal. Seorang yang di bawah Nabinya, Siti Fatimah. Itu pun tidak panjang umur. 6 bulan sudah Nabi meninggal, Fatimah pun meninggal. 7 anak Rasulullah duluan pada Rasulullah meninggal 6 orang. 1 di belakang Rasulullah Fatimah. Itu pun hanya 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Jadi ketika Zainab meninggal dunia, kata Rasulullah, "Irsilnaha bi salasin aw khamsin aksaru fiha bil ma'i wa sidrin." Mandikanlah dia 3 kali mandi, 3 kali siram, maksudnya 3 kali bilang itu, atau 5 kali, atau berapapun yang kalian anggap cukup. Karena beda keadaan mayat, beda lo keadaan mandinya. Bisa jadi dia sudah tak berakan, darah atau segala macam itu, atau kasih banyak, tergantung. Tapi syaratnya ganjil. 3, 5 atau berapapun kata Nabi Muhammad. Bilma, ma itu air mutlak.
Air biasa. Air putih biasa, air bening biasa. Bil ma'i, kemudian wasidrin. Sidrin itu sidir, bidara. Dan bidara tahu? Tahu kan? Nah, sunat hukumnya dicampur pakai daun bidara. Karena satu-satunya tumbuhan di muka bumi yang ditakuti setan hanya daun bidara. Indah jeranggang bunyi boleh dong. Tak ada takut tu pilih kita tu dong. Mana lah ada takut pilih jeranggang bunyi boleh bawang ada dong. Galak. Sebenarnya itu tu nak menakut pilih dong. Binat itu tu baunya tu disukai pilih sehingga diumbuk. Ibarat nak kata diumbuknya. Nak takut dah. Satu-satunya umpun kayu yang ditakuti setan di dunia gua hanya satu. Sidrin, yaitu kayu bidara. Makanya sidrin itu, sidir itu kalau bahasa Arabnya pernah mendengar sidratul muntaha, itu bidara artinya. Jadi pohon bidara itu di atas tadi. Sidratul muntaha itu sidir artinya bidara. Jadi pohon bidara itu di atas tadi, di langit. Sidratul muntaha. Jadi sidang dimahmati Allah, sunat hukumnya dicampur dengan itu, ayat tadi itu, untuk mengusir jin. Guna, iya, di apa aja, cuma kan ditapis sudah itu. Ya. 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 Air 9 itu budaya awak suaranya. Ada pada sana. Kalau kami pribadi tak tahu macam mana sumbernya air 9 itu. Dan 9 dan 10 tak tahu. Jadi sidang mati Allah campur dengan bidara air mandikan karena itu ditakuti jin. Daun kelor, daun bidara. Siapa yang punya HP Android, ketiklah daun, tak usah disabit bidara dong. Daun yang ditakuti jin, nah ketiklah keluar. Oh enggak, daun bidara. Kita hadis Nabi yang kita tahu ya. Kalau hadis Nabi mengatakan bil ma'i wasidrin. Sidrin itu artinya bidara, sidrah, sidratul muntaha. Kemudian au syai'an kafur. Kemudian di akhir memandikan itu, di akhirnya yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Penutupnya. Kalau di kota itulah ratu lebih orang begitu. Campur barus. Air yang dicampur dengan dire. Nah, itu kan itu masalahnya kok. Nah, itu berarti tahu lah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan itu sunnah Rasulullah. Itu jangan dicampur adukkan yang mana budaya, yang mana agama. Kapur baru enggak untuk wadah loh. Untuk mandi, untuk campur dengan air. Enggak dibadakkan muka loh. Dicampurkan air supaya air itu harum, itu mandi terakhir, siraman terakhir. Makanya fi akhirihi, artinya di akhirnya. Nah, itu kan tidak ada dalam hadis Nabi dong. Bila hadis Nabi tadi. Karena itu caranya, Bu.
Kami sebagai seorang dai yang mengajak umatku, ketika kami tidak punya hujah, maka kami tak berani menyampaikannya. Karena ucapan yang keluar kepada umatku dipertanggungjawabkan di padang mahsyar besok. Biar ayat 9 ko, biar apa pun namanya, tak berani kami menyampaikan. Karena itu kalau bicara agama, kata Nabi Muhammad, mereka taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadillu abada kitabullah wa sunnati rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, itu jadikan pedoman. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Kalau tidak ada dalam dua itu, kami nak atur. Kalau ingin lakukan, kami tidak minta gano, tapi kami nak menganjurkan. Karena itu beda tampe, beda daerah, beda bangsa, beda negara, beda budayanya. Kalau dakwah sikom itu ya 9. Pekanbaru mana tantu orang 9 ada. Di Batam nak tantu orang 9 deh. Nah, itu jadi kalau di Makkah tuh apa cara? Kan beda akhirnya artinya apa? Itu jangan mencampur adukkan daerah, karena agama kok sama satu. Jadi yang sama juga kita baca. Jadi fi akhirihi kafura. Jadi mandi terakhir itu air yang dicampur dengan kapur baru sampai harum. Itu mengenai orang yang memandikan dan cara memandikan. Cara memandikan mayat, aku selesai mandi gini kurang mantap, kajak kalau lambat aja. Kita angkat ke sebelah palo, ibu perhatikan cara mandikan. Jadi dengan akhir tujuan akhir dari pengajian gitu, kok kita bisa mawe jenazah. Kepala jenazah ditinggikan. Baik inyo pakai tampe apa tu ataupun awak yang penti palu, itu ditinggikan. Setinggi itu, maka air siraman pertama dipasang niat dalam hati awak. Karena kalau memandikan harus pakai niat. Tak bisa tidak dong. Kalau niat, kalau mandi kau nak pakai niat, berarti mandi biasa. Sama orang mandi junub. Mandi junub itu mandi besar tuh. Mandi jenabat. Terus pakai niat. Anda katanya mandi tapi nak pakai niat, tak syarat. Karena di niat itu letaknya. Makanya innamal a'malu binniyat, faman hijratu ila Allah war rasul fa hijratu ila Allah war rasul, sampai hadis-hadis itu. Jadi kalau niat dilafazkan tidak dilafazkan tidak masalah dah. Tapi niat dulu. Tapi Anda kata dilafazkan lebih kurang niatnya lebih kurang. Nawaitu ghusla, ya kan? Li hadzal mayyiti fardu kifayati ila ta'ala. Sengaja kami memandikan mayat ini fardu kifayah bagi kami karena Allah Ta'ala. Ketika siram pertama, apa kata Nabi Muhammad? Igsilnaha biyaminihi minal wudu. Mandikan mayat itu dari bagian kanan anggota wudu. Dari sebelah kanan. Anggota wudu pertama mana? Muka kan? Nah, ambil air. Kun ibarat orang memandikan, ku ketuanya, ketua memandikan kau. Siapa yang dituan sini? Nah, kemudian cara bisa. Ibu harus bisa jadi ketua serai kau. Tua memandikan. Ama awak boleh tidak keluarga awak. Iya. Dari kepalanya kau sebelah kanan. Pasang niat dari itu, tahu itu lalu itu perlu tidak ada. Sengaja kak memandikan mayat ini perlu supaya bagaimana Allah Taala. Dari pertama, dari kepala siram sebelah kanan sampai kaki. Sebelah kanan. Kemudian yang kedua sebelah kiri. Dari kepala sampai kaki. Yang ketiga baru di tengah. Kalau lahnya siram 3 kali dek ketuanya, nah baru bersama-sama memandikan. Ada pertanyaan? Baru sama kan ada 5 tadi kok. Jumlah orang yang memandikan ganjil. Kalau keteknya 3, kalau menengahnya 5, kalau gadang kapuk panjang orangnya 7 mandikan. Kalau payah mau ini bagi macam 9 kan mandikan. Nanti ganjil. Hah? Contoh ini kok, yang mamaluk mamanya bertiga. Umpama atau berlima, berarti yang memandikan bertiga, betul mamanya.
jumlah orang di sinannya tuh, jumlah orang yang muawai mayat tuh pokoknya ganjil. Kalau seandainya balimo memalu, nak cukup tu, berarti buampe yang menyiramkan segala macam. 10 tanggungnya sebalik, biasa-biasa tadi ganjil. Jadi mayat ko, ibu dan kakak elok, dari pertama diawai mulai dari mati sampai ke kubur seluruhnya bilangan ganjil. Orang yang memandikan bilangan ganjil, jangan dulu. Jumlah siramannya bilangan ganjil, jumlah kain kafannya bilangan ganjil, pengabik kain kafannya pun bilangan ganjil, jumlah saf solatnya pun bilangan ganjil, orang masuk kuburnya pun bilangan ganjil. Kalau nak bertiga lu kubur dua, kalau nak berlima. Kalau yang anak ketek alu dia seorang, penting ganjil. 10 tu lah nak menyalahi sunnah nak. Itu nak salah namanya nak pakai buajar. Yang memandikan mayat apa kurang yang memandikan? Berlima nak pakai tu. Yang penting berapa orang yang memandikan itu sunnahnya ganjil. Contohnya pakai tampek, berarti kan tak ada memaluk tu. Berlima memandikan pamo. 3 sebelah sinan, 2 sebelah sikong pamo. Tak salah, yang penting jumlah orangnya itu ganjil. Karena orang yang memaluk tadi itu betul tu pada hakikat ini ikut memandikan itu. Mana tanya kan? Kadang-kadangnya satu betul-betul kan nama. Betul-betul badan kadang-kadang masuk rumah. Jadi andai kata ikut mayat diletakkan ketika orang yang berlima tadi itu, karena orang yang memandikan itu orang yang terletak mayat di pangkuannya itu satu betul-betul kadang-kadang. Ini satu memandikan dia. Jadi kalau nak 9, 11. Jadi kalau 5 itu 6. Tapi kalau seandainya pajak menangahnya, bertiga orang yang maluknya, dan jadi bampik ya mandikan itu gitu. Artinya orang yang satu dalam proses memandikan itu. Yang satu mawai mayat, Pak. Ganjil orang. Itu kira-kira sampai tata cara. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ketika sedang memandikan tadi, disiram seluruh tubuh itu, dipastikan seluruhnya bersih. Dan kalau menurut, tapi itu bukan hadis ya, menurut ijma ulama, yang terbaik itu kalau untuk memandikan jenazah itu, kalau kita zaman gini kok ada sabun, itu sabun cair. Bukan sabun batang. Sabun cair. Itu bukan hadis ya. Dipisahkan. Kan ada analisa ulama kan ada tuh. Karena sabun cair itu pertamanya lebih harum, lebih simpel, lebih gampang. Yang keduanya tidak mubazir, tidak bercampur dengan uang hidup memakai itu. Tapi kalau sabun kareh kok kalau dibetunkan sudah itu pakai itu sudah itu dari badan mayat kok. Karena agak berpikir jadinya. Tapi kalau sabun cair pakai itu karena sabun cair tidak menempel loh. Ini cuma sampo bebetunnya. Nah, itu yang sampai mubazir tadi loh. Wih lama dalam 10 tahun ada. Tapi tidak harus deh, itu sebaiknya itu ya. Ya, jadi sidang jemaat Allah setelah dibersihkan semuanya dari telinganya, hidung, telinga, ketiak segala macamnya dibersihkan seluruhnya, maka memastikan terakhir itu karenanya ditinggikan tadi itu dari pangkal dada, menaikkan secara pelan ke bawah itu dan memastikan dari kubul dan duburnya memang tidak berubah airnya. Andai kata berubah airnya masih ada kotoran, maka pastikan itu sampai selesai dulu.
Ketika telah selesai itu bersih dan tidak ada kotoran, berarti selesai memandikan. Baru siram pakai siraman terakhir tadi. Tapi kalau masih ada kotoran, jangan siram lanjut dulu. Pastikan seluruhnya dulu telah bersih dari seluruh kotoran, baru siram dengan campuran permalus. Nah, itu cara sederhana menerangkan baru tentang masalah memandikan. Dari sepanjang uraian singkat tadi itu, untuk memastikan bahwa ilmu ko memanglah duduk awak, artinya bisa awak muawai kiajo iko jika suatu waktu bertemu keluarga awak, jika ada hal-hal yang meragukan, tanyakan gini. Ini diragukan? Baik. Mayat itu kepala menghadap kiblat. Nah, itu kan? Ini udah sabit tadi. Nah, ikut contoh ke. Kalau begitu tuh payah, ha. Ya kan nih? Ya. Kalau arah rumahnya, misal arah rumah pintunya ke situ, pintu bilang keluar rumah. Karena iya orang sholat ini ayahnya di rumah tuh bakal keluar dari ayah depan pintu masuk. Kalau posisi itu menghadap ke sini kepala ya. Hilang sunnahnya. Pokoknya yang ke situ kok pintu rumah kemana penting posisi palu kok mereka. Sunnahnya seperti itu. Nah. Hilang sunnahnya. Baik. Ketika ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mayat itu setelah dimandikan, apakah diwudukan atau tidak? Sebetulnya ikhtilaf tentang mewudukan mayat itu lah sejak dari dulu ya. Sejak dari ulama Ibnu Sirin itulah. Satu pendapat mengatakan tidak ada dalam hadis Nabi, tak mungkin Nabi lupa tentang masalah mewudukan mayat. Tapi yang lain dibantah dengan mayat itu kan tidak sholat, tapi disolatkan. Dan sebelum sholat biasanya orang wuduk, tapi mayat tidak wuduk, tapi diwudukkan. Nah, itu katanya mayat tidak sholat, tapi disolatkan. Mayat tidak wuduk, tapi diwudukkan. Jadi memandikan orang yang meninggal dunia itu kewajiban bagi orang yang hidup. Kemudian menyolatkan kewajiban beliau. Sebelum sholat ini wudhu. Tapi sebenarnya kalau dalam hukum agama tujuan mandi itu bukan untuk sholatnya, tapi membersihkan ini karena hadas besar meninggal dunia. Tapi kalau dikaitkan dengan sholat, memang sholat itu bersangkutan dengan wudhu. Tetapi kalau masalah hukum memang ikhtilaf ulama lah ada sejak dulu. Makanya kami sampaikan seluruh jemaah, kalau ada yang keluarganya ingin mewudhukan, jangan bantah, wudhukan aja. Tapi kalau kita melihat dalam satu keluarga hendaknya wudhu kan, tidak usah lu dianjurkan wudhu, karena kedua pendapat itu memang ada sejak dari dulu ya. Tentang masalah diwudhukan apa tidaknya jenazah. Karena di kalangan ulama mutaakhirin sendiri itu memang ada beda-beda tentang masalah jenazah itu diwudhukan apa tidak. Tapi kalau orang yang memandikan jenazah atau orang yang mengantarkan di kuburan jenazah itu memang sunat hukumnya mandi panuh, mandi basah kasado. Setelah itu ya. Iya, memang disunatkan itu. Takziah nak. Nah, ini orang yang ikut tadinya. Kalau sekedar datang aja mencari orang mati aja, ndak ikut memandikan dan ikut baik ke pemakaman itu loh, ndak sunat mandi loh. Ndak mana mandi ndak gitu. Jadi itu kira-kira sampai di situ dulu. Semoga hendaknya aduh leh. Selain niat yang pertama tadi, ada bacaan-bacaan lain
orang yang memandikan misalnya Baik. Kalau dari dalam hadis itu tidak ada, tapi dari ulama ada memang. Kenapa kami tidak sampaikan? Karena tadi itu sumber kami kalau hadis kami bacakan. Tapi ada memang dari ulama, kalau ibu ingin tahu kami sampaikan. Oke. Tapi ini bukan kewajiban ya. Artinya kalau kita baca lebih afdal. Kalau enggak mandinya tetap sah. Gini. Ketika menyiram sebelah kanan dibaca ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Sebelah kiri ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ketika menyiram di tengah ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Sudah itu aja. Ketika mandikan. Besok kalau menghentikan kapan, lanjutnya ada dulu buat lain bacaannya. untuk bersuci. Oh, untuk istinjaknya. Kalau istinja jenazah itu ya pakai niat mah. Tapi tidak dilapaskan. Nah, kalau tadi ku doa, kalau doa dilapaskan, kalau istinja nggak dilapaskan. Jangankan mengistinja orang mati, awak istinja enggak pakai enggak mungkin dia doa baca kan doanya. Karena melafazkan Allah ketika posisi kurang bersih itu enggak boleh deh. Kalau niatnya kan itu nawaitu istinja'a lihazal mayyiti kalau nya laki-laki. Kalau padusi lihazihil mayyitati. Fardu kifayati lillahi ta'ala. Istinja itu harus. Karena istinja itu termasuk wajib bersih. Nah, cuma boleh diniatkan memang tapi tidak dilapaskan. Beda kalau doa memang harus dilapaskan. Itu bedanya. Nah, kalau niat kan an-niyatu fil qalbi wala fil lisan. Niat itu letaknya di hati, tidak harus dilapaskan. Itu. Jadi apakah ada doanya Ustaz? Kadang-kadang kita merasa takut atau gimana menghadapi mayat itu. Apakah ada doa ketika kita ikut memandikan? Memandikan menghadapi lah gitu. Kan ada rasa-rasa mental tuh Apakah ada doa khusus menghadapi mayat itu? Tidak ada doa khususnya. Tidak ada doa khusus. Karena itu memang sengaja was-was yang disuntikkan oleh jin di dalam hati setiap itu supaya kita enggan menghadapi apa yang menjadi kewajiban bagi awak. Kan fardu kifayah hukumnya. Jadi was-was itu tidak akan pernah hilang dari diri seorang hamba sepanjang iblis masih tetap menyuntik itu ke dalam hati awak. Tidak pernah hilang. Justru itulah letaknya perjuangan awak untuk melawan was-was yang dibisikkan oleh setan. Saya kita sampai situ dulu. Semoga ini bermanfaat bagi awak. Ini mengaji itu tidak perlu sasak-sasak. Itu kelas sejam lewat sekitar awak. Kelas sejam lewat 10 menit. Jadi semoga hendak bermanfaat bagi awak. Besok kita sambung berarti 3 lagi. Kafan, solat, kubur. Setelah selesai mengafankan mayat, menyolatkan, menguburkan, baru kita pindah tema lain. Di pertemuan selanjutnya mungkin kayaknya selesai yang 3 itu. Tadi karena kita lambat mengawali dari pra mati ya. Kan itu. Jadi barangkali sampai di situ, semoga hendaknya Allah berikan kita pemahaman, kemudahan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan mendapatkan manfaat dari kajian kita gini go. Kalau ada sebuah kebenaran dari penyampaian kami itu petunjuk dari Allah bertetap sama melalui pengajian kita gini go. Kalau sempat ada yang salah dari pengajian yang kami sampaikan itu murni dari kesalahan dan kebodohan kami pribadi. Allah dan Rasul terlepas dari itu semua. Kepada Allah kita sama-sama minta ampun, kepada sesama hendaknya saling memaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.